antara kita sudah sering menyampaikan kepada orang lain. Allah mengatakan kepada Nabi-Nya Muhammad SAW, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguh engkau wahai Muhammad SAW berada di atas akhlak, budi pekerti, dan perangai yang sangat agung. Subhanallah. Dari sini kata para ulama, sudah menjadi keniscayaan, kewajiban bagi setiap individu di antara kita untuk meminta kepada Allah Rabbil Izzah agar apa? Agar Allah berkenan untuk apa? Menganugerahkan kepada kita akhlak yang mulia. Agar Allah berkenan menganugerahkan kepada kita akhlak yang mulia. Begitu besar perkara ini, di antara pertanyaan yang diajukan oleh mereka, para sahabat Nabi, sebagaimana Abu Hurairah, sahabat yang mulia, menyampaikan ini kepada kita, yang beliau mengatakan, Rasulullah SAW sempat ditanya oleh para sahabatnya tentang perkara yang paling banyak menjadi faktor penyebab seseorang masuk ke surga Allah. Lihat ini, pertanyaan yang diajukan mereka para sahabat Nabi adalah tentang amalan atau perbuatan yang itu menjadi faktor terbesar paling banyak menjadikan manusia masuk ke surga Allah Rabbil Izzah. Sehingga beliau mengatakan ketika ditanya, su'ila Rasulullah SAW an aksari mayudkhilun nasa al-jannah. Rasulullah sempat ditanya, amal perbuatan apakah yang paling banyak menyebabkan manusia masuk ke surga Allah? Beliau mengatakan taqwallahi wa husnul khuluqi. Bertakwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Bertakwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Dari sini kata para ulama mereka mengatakan akhlak yang baik dan budi pekerti yang baik ketika sudah melekat dalam diri seorang hamba, itu pertanda hamba ini akan menjadi satu di antara sekian banyak hamba-hamba Allah di muka bumi ini yang akan mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan keberuntungan, mendapatkan keselamatan fid dunya wal akhirah. Ingat kata para ulama, ketika akhlak yang baik, budi pekerti yang baik melekat dalam diri seorang hamba, maka itu pertanda hamba ini akan mendapatkan kebahagiaan, keberuntungan, dan keselamatan fid dunya wal akhirah. Kembali ke hadis tadi dari Abu Hurairah, riwayat Tirmidzi, ketika Nabi mengatakan hal yang paling dominan menyebabkan seorang hamba masuk ke surga Allah adalah takwa Allah. Yang pertama, takwa kepada Allah. Yang kedua, akhlak yang mulia. Kata para ulama, lihat, Nabi menyandingkan akhlak yang mulia itu dengan takwa kepada Allah. Ada 2 poin di sini. Yang pertama terkait takwa kepada Allah. Yang itu merupakan wasiat paling agung. Yang dengan takwa kepada Allah itu ketika seorang hamba sudah bisa menempatkan dirinya sebagai seorang hamba yang bertakwa, maka ini akan mendatangkan cintanya Allah. Lihat, Nabi menyebut yang pertama takwa Allah, bertakwa kepada Allah. Kaitannya hubungan manusia dengan siapa? Dengan Allah. Yang kedua, husnul khuluq, akhlak yang baik. Hubungan dengan siapa? Manusia. Hablum minallah dan hablun minan nas. Ternyata ketika seorang hamba sudah bisa dan berhasil menjadikan dirinya orang yang bertakwa, maka ketakwaan tersebut akan menghadirkan, mendatangkan mahabbatullah, cintanya Allah kepada hamba ini. Dan akhlak yang baik itu pada akhirnya akan menyebabkan orang ini disukai oleh manusia sekitarnya. Terkadang di antara kita mungkin akan mengatakan, oh saya mudah buat saya untuk merangkul manusia sekitar saya. Saya mampu untuk menggait, memikat hati manusia dengan kekuasaan saya, dengan harta saya, dan jabatan saya. Benarkah ini?
ternyata ini perlu diluruskan. Ini perlu diperbaiki. Sebuah pemahaman ataupun mindset yang kadang, mohon maaf, sering terlontar dan dilontarkan oleh sebagian kecil kaum muslimin di antara kita yang mereka barangkali, mohon maaf, baik itu disadari atau tanpa disadari, berani mengatakan, buat saya sih mudah untuk merangkul orang sekitar saya. Yang penting ini. Kan orang sering pakai istilah NPWP. Nomor piro, wani piro. Padahal ini sebuah persepsi atau pemahaman dan mindset yang wajib diluruskan. Kenapa Ustaz? Ya, Nabi pernah mengingatkan kita. Dalam sebuah hadis yang masyhur, Nabi kita bersabda, "Innakum lan tasa'un nasa bi amwalikum, walakin yasa'uhum minkum bastul wajhi wa husnul khuluqi." Simak hadis ini. Yang boleh jadi hadis ini akan menampar wajah kita, akan mengingatkan kita, menyadarkan kita tentang apa? Tentang sebuah persepsi yang sering muncul ke permukaan. Nabi pernah bilang sama kita, innakum, sesungguhnya kalian semua tanpa kecuali, lan tasa'un nasa, tidak akan pernah bisa memikat hati manusia. Kalian semua jangan berharap akan pernah bisa merangkul seluruh manusia sekitar kalian bi amwalikum, dengan harta dan materi yang saat ini kalian miliki. Subhanallah. Walakin yasa'uhum minkum bastul wajhi wa husnul khuluqi. Lantas kita mungkin ketika mendengar petikan pertama dari sabda Nabi kita Muhammad SAW yang berbunyi, kalian tidak akan pernah bisa, lihat, kalian tidak akan pernah bisa sedikit pun menggait, memikat hati dan perasaan semua orang sekitar kalian dengan harta kalian. Kita bertanya, apa kira-kira yang bisa melanggengkan hubungan kami dengan orang lain? Apa yang bisa saya perbuat untuk bisa merangkul semua orang sekitar saya? Harta, jabatan, tahta? Bukan. Nabi mengatakan, walakin yasa'uhum minkum, akan tetapi yang bisa menampung mereka, untuk engkau pikat hati mereka, untuk engkau rangkul, berkumpul di sekelilingmu adalah apa? Bastul wajhi. Wajah yang berseri-seri, wajah yang ketika dilihat orang itu, orang senang. Ya, wajah yang berseri-seri. Seorang mukmin yang menampakkan wajahnya kepada saudara yang seiman, wajah yang menyenangkan. Ya, kan orang sering mengatakan kita ini diperintah untuk menjadi insan madani, bukan insan medeni. Itu. Islam memerintahkan kita untuk menjadi orang yang mendapat julukan insan madani. Insan madani, bukan insan yang medeni. Manusia yang madani bisa bersosialisasi, bisa berinteraksi, tetap dengan koridor yang ajaran Islam perintahkan kepada kita. Simpelnya apa? Masalah bastul wajhi. Bagaimana wajah kita di hadapan saudara kita, betul-betul wajah yang ketika ditampakkan orang melihat kita senang, tenang, nyaman. Yang kedua kata beliau, husnul khuluqi, akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Subhanallah. Dari sini, sahabat Abdullah bin Umar, putra Umar bin Khattab, pernah menyampaikan kepada anaknya, Bunayya, innal birra syai'un hayyinun, wajhun taliqun, wa kalamun layyinun. Apa yang Nabi sampaikan tadi di hadis beliau, yang beliau mengatakan kepada kita, kalian tidak akan pernah bisa merangkul manusia, memikat hati manusia dengan harta kalian. Yang bisa merangkul mereka, ya, membuat mereka berkumpul bersamamu adalah dengan apa? Wajahmu yang berseri-seri dan akhlakmu yang mulia. Diperkuat dengan statement yang dilontarkan oleh putra sahabat yang mulia. Dan juga dia sahabat Nabi yang mulia, Abdullah bin Umar, atau julukannya Umar bin Khattab. Yang dia mengatakan kepada anaknya, Bunayya, wahai anakku, innal birra syai'un hayyinun. Nah, sesungguhnya kalau ingin berbuat baik itu syai'un hayyin, simple, ya.
enting atau enteng ya, gampang. Nek gelem kalau mau ya. Ya bunayya innal birra syai'un hayyinun. Nah, simak ucapanku. Akhlak dan budi pekerti ya, yang baik itu bukan perkara yang susah, tapi simple, sangat mudah ya. Apa kata beliau? Wajhun tolikun. Tampakkan wajahmu di hadapan saudaramu, wajah yang berseri-seri. Wa kalamun layyinun. Dan tutur kata, ucapan yang baik. Tutur kata dan ucapan yang baik. Para ulama mencermati perkara akhlak yang mulia ini sampai-sampai di Al-Quran tidak kurang dari 8 ayat yang berbicara masalah akhlak. Dan 56 hadis yang berbicara masalah akhlak. Dan 20 asar atau riwayat dari para ulama salaf yang berbicara masalah akhlak yang mulia. Ingat, ada berapa ayat di Al-Quran? 8. Ada berapa hadis? 56 hadis. Ada berapa riwayat atau asar dari ulama salaf dari kalangan sahabat dan ulama yang lainnya? Ada 20. 8 ayat, 56 hadis, dan 20 asar ataupun riwayat dari para ulama yang berbicara tentang keutamaan ataupun kemuliaan akhlak yang mulia. Sehingga wajar kalau kita mengambil sebuah tema akhlak mulia, amal ringan. Karena memang Ibnu Umar sudah mengatakan, akhlak yang baik itu, perilaku yang baik itu syai'un hayyin. Ya, kalau kita pernah mungkin mendengar iklan ya, sak ndulit untunge selangit. Ya ini. Ya. Sak ndulit untunge selangit. Artinya apa? Ini perkara simple. Perkara yang orang mungkin membayangkannya ribet Ustaz. Tidak. Mudah, sangat mudah, tapi ingat keuntungannya, faedahnya sangat besar. Sangat besar. Mengapa demikian? Ya, karena kalau di antara kita bisa mengasah dirinya, melatih dirinya, menjadi seorang yang memiliki predikat orang yang baik, berakhlakul karimah, simak kabar gembira sudah menanti kita. Simak kabar gembira Nabi sampaikan kepada kita. Ada 2 lafaz dari jalur yang sama Abu Darda, riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Nabi kita pernah bersabda, "Ma min syai'in yudha'u fil mizan," atau "Ma min syai'in asqalu fil mizani min husnil khuluqi." Lafaz yang pertama, hadis dari Abu Dawud, dari jalur Abu Darda radhiyallahu anhu, yang semoga Allah meridhoinya, Nabi kita SAW bersabda, "Ma min syai'in asqalu fil mizan min husnil khuluq." Tidak ada satu perkara ya yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin kelak di hari kiamat dari akhlak yang mulia. Ma min syai'in asqalu fil mizan. Tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan amalan seorang mukmin kelak di hari kiamat dari akhlak yang mulia. Artinya apa? Tidak ada yang bisa mengalahkan akhlak yang mulia. Timbangannya lebih berat, lebih dominan kelak di hari kiamat. Bahkan di lafaz yang lain riwayat Imam Tirmidzi dari jalur yang sama Abu Darda radhiyallahu anhu, Nabi kita mengatakan, "Ma min syai'in yudha'u fil mizani asqalu min husnil khuluqi. Wa inna sahiba husnil khuluqi la yablughu bihi darajata sahibis shaumi was salati." Nabi mengatakan, "Ma min syai'in," tidak ada sesuatu, yudha'u fil mizan, yang kelak akan diletakkan dalam timbangan amal seorang mukmin kelak di hari kiamat, yang lebih berat dari akhlak yang mulia, dari akhlak yang baik. Beliau menambahkan, "Wa inna sahiba husnil khuluqi," dan sesungguhnya orang yang memiliki akhlak dan budi pekerti yang mulia akan bisa menyamai derajat orang yang selalu berpuasa dan orang yang selalu sholat. Allahu Akbar. Lihat, di petikan kalimat kedua Nabi mengatakan, setelah menegaskan tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan amal seorang mukmin kelak hari kiamat dari akhlak yang mulia. Beliau kembali menegaskan dengan stressingnya. Apa kata beliau? Dan sesungguhnya
bagi siapapun di antara kita yang sudah memiliki perangai dan akhlak yang mulia, maka dengan predikat tersebut dia akan mampu menyamai amalan seorang hamba yang selalu berpuasa dan apa yang kedua? Salat. Subhanallah. Bukan berarti kita lantas memahaminya, wah kalau gitu nggak perlu puasa, nggak perlu sholat. Tidak, itu kewajiban kita. Tapi ini ada tambahan dalam Islam, yang jikalau kita selalu sholat, selalu puasa, dan lain-lainnya, maka ketika ditopang dan dikuatkan dengan pondasi yang sangat kokoh, yang fundamental, Anda mampu mengalahkan orang yang ahli puasa dan orang yang ahlinya sholat. Bukan lantas berkonotasi nggak perlu puasa, nggak perlu sholat, tidak, tetap itu lakukan. Tapi kuatkan amaliyah Anda dan amaliyah saya dengan berhias dengan yang namanya al-khuluqu al-hasan, akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Ya, ini yang Nabi sampaikan kepada kita. Sejatinya, kata para ulama, rukun akhlak itu ada 4. Rukun akhlak itu ada 4. Simple. Yang semuanya ini sudah tertuang di 4 hadis. Yang kalau kita bisa mengamalkan dengan baik dengan 4 rukun ini, fa insyaallah taala telah sempurnalah dalam pribadi setiap mukmin dan mukminah di antara kita untuk menyandang predikat orang yang memiliki husnul khuluq, akhlak yang mulia. Apa yang pertama? Siyanatu al-lisan. Rukun yang pertama yang menjadi rukun akhlak yang mulia adalah siyanatu al-lisan. Menjaga apa? Lisan. Menjaga omongan. Hadisnya apa? Hadis yang masyhur, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi kita bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakul khairan au liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan au liyasmut, hendaklah dia berkata yang baik atau lebih baik diam. Rukun yang pertama yaitu siyanatu al-lisan, menjaga lisan kita. Ikhwatal imani rahimakumullahu jami'an. Rukun yang pertama ini terkait menjaga lisan. Lisan kita ini hanya akan memiliki 2 kondisi. Lidah kita ini adalah sebagai sarana pengungkap atau yang akan menyampaikan isi hati kita. Makanya sering orang mengatakan, orang sering bilang sama kita, lisanmu itu adalah ungkapan isi hatimu. Itu kata para ulama. Maka berhati-hatilah. Kondisi lisan kita ini hanya 2 hal, 2 kondisi. Apa yang pertama? Entah dia diam atau dia berbicara. Subhanallah. Kalau diam, selesai, nggak dibahas. Selamat dia, aman dia. Makanya dulu kita sering mendengar sebuah ungkapan, ya, kata-kata bijak, mahfudhat, kata para ulama, as-sumtu hikmatun wa qalilun fa'iluhu. Diam itu adalah hal yang bijak, sangat indah dan bijaksana. Namun sayang, sedikit sekali orang yang mau menjaga lisannya untuk diam. Makanya Ibnu Hibban Al-Busti pernah mengatakan kepada kita, manusia yang paling besar bala, musibah yang menimpa dia ketika diberikan lisan tidak ada controllingnya. Nggak terkontrol lisannya. Artinya apa? Ngomong semau dia. Yang kadang di antara kita akan mengatakan, ini mulut saya, ini lisan saya, masbuloh. Masalah buat lo. Ini berbahaya. Justru kata Imam Ibnu Hibban Al-Busti, dia mengatakan, musibah terbesar dan kecelakaan yang paling besar di antara sekian musibah menimpa seorang muslim atau seorang hamba adalah lisannya selalu ngomong sakarepe dhewe, semau dia, tidak terkontrol, ya. Orang sering mengatakan,
Ya terserah saya, ini mulut saya. Atau bahkan di-share di YouTube-nya, atau mungkin di IG-nya, di Facebook-nya. Dan dia bangga dengan lisan dia. Na'udzubillah min dzalik. Lihat, yang Anda bicarakan, yang Anda sampaikan, yang Anda utarakan itu tercatat dan dicatat dan disimpan dalam storage penyimpanan Allah Rabbil Izzah. Bukankah Allah telah mengingatkan kita? Dipetikan ayat 18 surat Qaf. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ma yalfidhu min qaulin, tidak ada lafaz yang dia ucapkan, satu huruf, satu kata yang dia lontarkan, illa ladaihi raqibun atid, melainkan sudah ada malaikat yang selalu hadir dan mengawasi. Lisan. Kalau bicara, maka pembicaraannya antara dua hal, baik ataukah buruk. Lisan itu punya peran besar. Berapa banyak? Karena lisan yang nggak terjaga, terjadi bencana. Berapa banyak karena lisan yang tidak terkontrol dengan baik oleh pemiliknya, jadi musibah. Jadi musibah. Tidak jarang pertikaian di antara kita karena lisan. Karena komentar kita. Makanya di antara pesan Imam Syafi'i dalam diwannya, beliau mengatakan, idza rumta antahya saliman minar roda wa dinuka maufun wa irduka sayyinu fala yantukna minkal lisanu bisau'atin. Jika kamu atau Anda berangan-angan, bercita-cita ingin hidup tenang, hidup nyaman, selamat, agama terpelihara, kehormatan terjaga, maka beliau mengatakan fala yantukna minkal lisanu bisau'atin. Jangan pernah sekali-kali lesanmu melontarkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang buruk, kata-kata yang jelek. Fakulluka sau'atun walinnasi alsun. Setiap orang di antara kalian itu punya aib, punya cacat, punya kekurangan. Makanya sering kata para ulama, ketika hari ini orang memujimu, mengeluh-elukanmu, sadari, yakini, imani, saat ini Allah masih menutupi aibmu. Hati-hati itu. Kata para ulama, bila hari ini orang mengatakan engkau orang yang baik, engkau orang yang bagus, engkau orang yang hebat, engkau orang yang piawai, maka sadari, imani, dan yakini saat ini Allah Rabbil Izzah masih berkenan untuk menutupi aib dan kekuranganmu. Sehingga Syafi'i kembali menambahkan, fala yantukna minkal lisanu bisau'atin. Jangan sampai lisanmu melontarkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang buruk. Fakulluka sau'at. Mengapa? Setiap orang di antara kalian sudah pasti punya sau'at, aib, cacat, dan kekurangan. Walinnasi alsun. Artinya apa? Kalau Anda bisa komen, orang juga bisa komen. Makanya ketika Anda tampil di sosmed, lihat komentar-komentar para netizen yang orang sering menamakan netizen, ya, bisa komen. Bahaya itu. Bahaya. Apalagi kalau omongan Anda ditulis oleh para pakar sejarah, ini membahayakan. Fakulluka sau'at wal nasi alsun. Lihat. Ini poin pertama tentang masalah lisan. Rukun tentang akhlak yang mulia itu yang pertama lisan, menjaga lisan. Yang kedua, di antara rukun akhlak yang mulia, kata para ulama adalah apa? Adamu infialat, atau dikatakan oleh para ulama al-bu'du anil fudul. Meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Dan tidak masuk ke ranah yang itu bukan zona kita, bukan wilayah kita, dan bukan kapasitas kita. Hadis yang masyhur yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Nabi kita Muhammad SAW bersabda,
min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda kebaikan dan kesempurnaan keislaman seorang hamba di antara hamba-hamba Allah di muka bumi ini, tatkala dia sudah bisa dan mampu meninggalkan hal-hal yang tidak memberikan manfaat untuk dirinya. Ini rukun yang kedua, yaitu al-bu'du anil fudul. Meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat dan tidak ada kaitan dengan pribadi kita. Apalagi berbicara yang bukan ranah kita dan bukan kapasitas kita. Sehingga hadis yang tadi kita sampaikan, riwayat Tirmidzi, baginda Nabi kita Muhammad SAW mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda-tanda, dari sekian banyak tanda kebaikan dan kesempurnaan Islam seorang hamba, di antara hamba-hamba Allah di muka bumi ini, adalah dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Perkara yang tidak ada hubungan dengan dirinya. Dalam istilah Islam namanya fuduli. Ya. Fuduli itu orang sering mengatakan ikut campur. Ya. Seolah dia tahu masalah ini. Nabi mengingatkan kita, kalau agama Anda ingin dikatakan baik, dan akhlak Anda ingin dikatakan terpuji, tinggalkan segala hal dan perkara yang tidak memberikan manfaat untuk Anda. Terlebih itu agama Anda, untuk keluarga, untuk orang sekitar Anda, dan juga pribadi Anda. Rukun yang ketiga, di antara rukun akhlak yang mulia, yang para ulama sampaikan kepada kita adalah adamu ittiba, ya, infiat an-nafs, tidak mengikuti emosi, tidak mengikuti emosi jiwa. Artinya apa? Tidak menjadikan diri kita temperamental, ya, gampang ngamuk, yaitu al-ghadab. Jadi tidak mengikuti hawa nafsu dan emosi jiwa kita. Hadis yang masyhur, ya, riwayat Imam Bukhari, Nabi ketika ditanya oleh sahabatnya, "Ya Rasulullah ausini, ya Rasulullah berikan saya wasiat." Kata Rasulullah, "La taghdab." La taghdab. Jangan marah. Ini rukun yang ketiga. Pengendalian emosi. Pengendalian emosi. Agar tidak menjadi seorang hamba yang mudah tersulut amarahnya. Ya sering kalau kata orang Jawa Tengah, mereka menjulukinya getih umub. Darahnya gampang mendidih. Temperamental. Nabi mengatakan ketika ditanya oleh sahabatnya, "Ya Rasulullah, ausini, wahai Rasulullah, berikan saya wasiat, berikan saya nasihat." Nabi mengatakan, "La taghdab." Jangan marah. Diulang lagi, "La taghdab." Jangan marah. Di hadis yang lain, yang mungkin anak-anak kita pasti hafal. Kalau antum anak kecil yang sekolah di PAUD atau TK, kalau pulang mesti aku menyampaikan, "La taghdab walakal jannah." Itu anak TK, anak PAUD sudah hafal itu. Kita kadang nggak hafal hadis, tapi anak-anak kita pasti hafal. Walaupun sama anak kita sebagiannya, jadikan tameng. Setiap ayahnya atau bapaknya mau marah, la taghdab walakal jannah. Jadi salah dia misalnya ngambil kue orang tuanya, mecahin HP bapaknya misalnya, anaknya dengan pandai mengatakan, la taghdab walakal jannah. Jangan marah, bagimu surga. Subhanallah. Ini rukun yang keberapa tadi? Yang ketiga. La taghdab. La taghdab. Jadi pengendalian emosi. Kenapa demikian? Kata para ulama, al-ghadabu awwaluhu jununun wa akhiruhu nadamun. Kata para ulama, marah itu awalnya seperti orang gila. Kalau kata orang Jawa Timur kayak wong edan. Ya. Kata para ulama, al-ghadabu awwaluhu junun. Marah itu awalnya seperti orang gila, ya, nggak terkendali. Makanya lihat orang yang marah dan tidak bisa mengendalikan amarahnya, mukanya yang tadi yang ganteng jadi elek, jadi jelek. Tadinya cantik jadi menakutkan. Karena memang kata para ulama, al-ghadabu awwaluhu jununun. Meluapkan amarah tanpa pengendalian yang benar secara syariat itu junun. Akan menjadikan seorang hamba seperti siapa? Orang gila. Orang nggak waras. Ya.
Nggak cuma ODGJ, tidak. Tapi jelas gila ini. Wa akhiruhu nadamun. Akan berujung apa amarah itu kalau diikuti? Nadam, penyesalan. Nyesel. Makanya kalau di antara kita sedang marah, apa yang harus dia lakukan? Yang pertama adalah isti'adah. Ta'awud. Membaca kalimat isti'adah atau ta'awud. Bagaimana bunyinya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sebagaimana Nabi pernah ngajari sahabatnya ketika ada dua orang sahabatnya di hadapan Nabi bertikai, ya. Saling ngotot, mukanya merah padam, otot di lehernya sudah mau putus kelihatannya. Nabi mengatakan, aku mendapati satu hal yang bila kalian berdua atau di antara kalian mau melakukannya akan hilang amarah tadi. Akan sirna emosi tadi. Apa itu? Ucapkan oleh kalian a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Marah. Karena memang amarah dari syaitan. Al-ghadab minasyaiton. Marah itu dari syaitan. Rukun yang keempat, ya, dari rukun akhlak yang mulia adalah salamatu as-sadr. Ini yang paling istimewa. Ya. Semua istimewa, tapi ini penting buat kita. Masalah salamatu sadr. Hati yang bersih, hati yang suci. Untuk siapa? Untuk saudara kita. Sebelah kanan, sebelah kiri, yang di depan, yang di belakang. Dan semua orang-orang yang itu merupakan saudara seiman. Salamatus sadr. Hati kita bersih, hati kita suci. Untuk siapa? Saudara seiman. Berangkat dari sebuah hadis yang Nabi sampaikan kepada kita dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang sering kita dengar, Nabi kita bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Yang artinya, belum dikatakan sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai dia menyukai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia menyukai kebaikan untuk dirinya. Kan kalau kita sering mendengar bagaimana statement sebagian kita di sosmednya yang mengatakan kalau nggak ingin dicubit jangan nyubit, ya. Kalau nggak ingin digampar jangan gampar, seperti itu. Ini sudah Nabi tuangkan kepada kita di rukun akhlak yang keempat. La yu'minu ahadukum, belum dikatakan sempurna. Apanya? Unsur keimanan salah seorang di antara kalian sampai kapan dikatakan sempurna? Sampai dia menyukai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia menyukai kebaikan untuk siapa? Untuk dirinya. Ini rukun yang keempat. Salamatus sadr. Ya. Ini penting. Karena ingat saudaraku, bahwasanya kelak di hari kiamat yang layak dan pantas menghadap Allah kelak di hari kiamat adalah hati yang mendapat julukan apa? Qalbun salim, hati yang bersih, hati yang suci, hati yang tidak pernah ternodai, terkontaminasi dengan hasad rasa iri, dengan hikad rasa dengki, dengan al-ghil permusuhan dan kebencian kepada saudara seiman. Berat ya ikhwan wa akhwati, berat. Ya, jaga nih hati ini, jaga kayak ini berat ya. Makanya kan sering dikatakan jaga hati kita. Nabi Ibrahim alaihissalam, ya Allah abadikan yang boleh mintakan kepada Allah. Ya, dipetikkan ayat yang Allah abadikan di Al-Qur'anul Karim Asy-Syu'ara. Ya, ayat 87, 88, 89. Apa kata Nabi Ibrahim? Wala tukhzini yauma yub'atsun. Ya Allah ya Rabbku, jangan engkau campakkan aku, jangan engkau ya hinakan aku. Kapan itu? Yauma yub'atsun, kelak di hari kebangkitan. Ya Allah, kelak di hari kebangkitan, tatkala aku menghadapmu, jangan kau usir aku, jangan kau campakkan aku ya Allah, jangan kau hinakan aku ya Allah. Kapan itu? Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari di mana saat itu tidak lagi bermanfaat harta dan anak-anak. Lalu apa yang bermanfaat? Maka Allah melanjutkan di ayat 89,
illa man atallaha biqalbin salim. Di ayat 89 Allah mengatakan kecuali seorang hamba yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih, dengan hati yang suci, hati yang hidup. Biqalbin salim, hati yang bersih. Karena kelak di hari kiamat la yanfa'u malun wala banun, tidak lagi bermanfaat bisa menolong Anda ataupun saya harta anak-anak yang bisa menuntun Anda layak menghadap Allah, diterima oleh Allah. Allah katakan illa man atallaha biqalbin salim, kecuali seorang hamba yang datang menghadap Allah dengan apa? Hati yang bersih. Dengan apa? Hati yang suci. Makanya simak ketika Allah menggambarkan bagaimana gambaran mereka orang-orang muhajirin, orang-orang ansar, dan orang-orang setelah mereka yang Allah abadikan di petikan ayat ke-10 Al-Hasyr. Ayat ke-10 di Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 10. Gimana bunyinya? Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Kata Allah, walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka dari kalangan orang-orang muhajirin, orang ansar, dan orang-orang soleh setelah mereka, mereka selalu mengatakan, Rabbana ighfir lana. Ya Allah, ya Rabb kami, ampuni dosa kami. Ampuni dosa kami. Lalu untuk siapa lagi? Wali ikhwanina, untuk saudara-saudara kami. Siapa mereka? Alladzina sabaquna bil iman, yang sudah mendahului kami dengan keimanan. Wala taj'al, dan jangan pernah ya Allah Engkau tempatkan di hati kami, jangan sampai ya Allah Engkau letakkan di hati kami, Engkau tempelkan di hati kami ghillan lilladzina amanu. Ya Allah, jangan Engkau tempatkan di hati kami, jangan Engkau berikan di hati kami sifat yang buruk. Apa itu ghil? Permusuhan, kebencian, iri, dengki. Untuk siapa? Lilladzina amanu, untuk mereka orang-orang beriman ya Allah. Rabbana innaka raufur rahim. Ya Allah, sungguh Engkau zat yang maha baik, maha lembut, dan maha pengasih, lagi penyayang. Lihat, Allah gambarkan di sini mereka memiliki dua karakter yang mulia, karakter yang sangat istimewa. Baik itu dari lisan mereka dan hati mereka. Lisannya orang mukmin itu setiap saat mendoakan ampunan untuk siapa? Untuk kancane, untuk temannya, untuk saudara seiman. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Dan juga ampuni dosa-dosa orang-orang yang beriman. Saudara kami beriman. Yang kedua, mereka berharap ada salamatus sadr. Hati mereka dibersihkan dari apa? Penyakit kebencian, kedengkian. Sehingga orang mukmin yang saleh itu tidak pernah dalam hati mereka ada penyakit yang membahayakan. Tidak ada di hati mereka yang namanya al-hasad, dengki atau iri, dengki, permusuhan, dan kebencian. Dan lisan mereka tidak pernah mereka lepaskan kecuali perkataan yang baik, ucapan yang bermanfaat, dan doa yang begitu indah. Subhanallah. Ingat saudaraku, suatu hari Abu Dujana sakit. Lalu dalam sebuah riwayat, Zaid bin Aslam mengatakan, kami pernah menjenguk Abu Dujana dalam kondisi sakit. Tapi kami takjub dan kagum, subhanallah, ini ada orang sakit, tapi wajahnya masih berseri-seri. Subhanallah. Ada nggak di antara antum yang pas sakit wajah berseri-seri? Nggak ada. Pucet pasti. Ya, pucet, orang bilang penampilannya, ya kata orang mungkin Jawa Timur sakno kan gitu, ngenes. Ngenes. Tapi Abu Dujana diperhatikan oleh mereka, para sahabat yang lainnya, wajahnya berseri-seri, bersih, bercahaya. Dikatakan, ma laka ya Abu Dujana, ma li wajhika yatahallal.
Ada apa gerangan wahai Abu Dujana? Perkara apakah yang engkau sering lakukan sehingga membuat wajahmu ketika sakit pun, Masya Allah, nyeneng no. Ya, orang senang kalau melihat. Ya, orang bahagia kalau melihat. Kenapa? Bercahaya wajahnya. Apa kata beliau? Ma min amali syai'un. Kata beliau apa? Tidak ada amalan yang paling ausak indi, yang paling aku jaga, aku pelihara, aku pertahankan agar amal ini jangan sampai hilang dari diriku sehingga hasil sekarang kalian melihat bagaimana Allah berikan kepadaku dengan dibayar tunai di dunia. Wajahnya bercahaya, berseri-seri. Apa kata Abu Dujana? Beliau mengatakan dengan dua ungkapan yang begitu indah. Beliau mengatakan, aku meninggalkan segala perkara yang tidak bermanfaat untukku dan dadaku selalu aku jadikan bersih dari sifat kedengkian, kebencian untuk saudara seiman. Salamatus sadar. Hati yang bersih, hati yang suci. Allahu Akbar. Subhanallah. Makanya Iyas bin Muawiyah, sebagaimana dalam sebuah riwayat dikatakan, di kalangan salaf, orang yang paling utama di antara mereka adalah, kata mereka, dadanya yang paling betul-betul bersih dari penyakit ghibah. Mereka mengatakan aslamuhum sadran wa aqalluhum ghibatan. Dadanya yang paling selamat, paling bersih, dan mereka jarang berbuat ghibah. Akhlak yang mereka cari. Akhlak yang mereka kejar. Mengapa demikian? Karena Nabi kita Muhammad SAW ya menyampaikan kepada kita bahwasannya Nabi sudah memberi kita sebuah kabar gembira. Ana zaimun, saya akan menjadi penjamin. Subhanallah. Ikhwati wa akhawati, saudaraku, saudariku seiman seakidah. Nabi kita Muhammad SAW saking sayang sama umatnya, sama kita pengikutnya, beliau menyampaikan pesan Allah untuk para pengikutnya. Ana zaim, saya diizinkan Allah untuk menjadi penjamin untuk kalian semua. Jaminan apa? Surga. Dengan 3 tempat. Ana zaimun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqah. Aku menjamin surga bagi seorang hamba di antara umatku di surga yang paling bawah. Untuk siapa? Untuk orang yang tidak suka berdebat. Debat kusir. Ya. Walaupun dia benar. Walaupun dia benar. Wa in kana muhiqqah, tidak ingin berdebat, nggak ingin debat kusir, walaupun dia punya bekal kebenaran yang benar. Nggak mau dia. Percuma. Apalagi jika yang diajak berdebat tidak level, ilmunya jelas tidak ada. Ini sia-sia waktu kita. Yang kedua beliau mengatakan wa anna zaimun bi baitin fi wasatil jannah, dan aku akan menjamin rumah di surga, di tengah-tengah surga. Tadi di bawah, di tengah sekarang. Untuk siapakah itu ya Rasulullah? Liman tarakal kadiba walau kana mazihan wa in kana mazihan. Untuk seorang hamba yang meninggalkan dusta walaupun bercanda. Hati-hati. Kadang kita kan ketika bercanda tapi dusta. Ini bahaya. Padahal Nabi mengatakan saya akan menjamin rumah di tengah-tengah surga. Untuk siapa Rasulullah rumah di tengah surga ini? Untuk di antara manusia di kalangan umatku yang mereka tidak berdusta. Walaupun bercanda. Ingat, Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad pernah berkata, la yasluhul kadhib walau kana mazhan. Tidak patut seorang hamba berdusta walaupun dia bercanda. Enggak boleh. Yang ketiga, ini yang paling kita nantikan. Nabi mengatakan, wa za'imun bi baitin fi a'lal jannati. Aku menjamin rumah di surga yang paling tinggi. Paling tinggi. Yang ketiga ini. Aku menjamin dengan rumah di surga yang paling tinggi. Untuk siapa Rasulullah? Liman hassana khuluqahu. Untuk seorang hamba
yang dia sudah bisa memperbaiki akhlak, perangai, dan budi pekertinya. Liman hassana khuluqahu. Untuk seorang hamba yang sudah bisa menjadikan akhlaknya baik dan memiliki budi pekerti yang baik. Inilah misi utama ketika Nabi kita Muhammad SAW diutus di tengah manusia. Apa kata beliau? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaqi. Wa fi riwayah salihal akhlaq. Sesungguhnya kata Rasulullah, saya ini diutus oleh Allah di tengah-tengah manusia liutammima makarimal akhlaq, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Subhanallah. Makanya kita katakan akhlak mulia itu amal ringan tapi berat dalam timbangan. Maka Nabi tadi menyebutkan tiga surga. Paling rendah, di tengah-tengah, dan paling tinggi. Rumah di surga yang paling tinggi untuk siapa? Liman hassana khuluqahu. Untuk seorang hamba yang berhasil dan bisa memperbaiki akhlak dan perangainya. Waktunya habis, Mas. Halo? Waktu sudah habis belum? Ya Ustaz, waktu sudah habis Ustaz. Habis ya. Baik. Silakan mungkin diambil alih untuk pertanyaan. Ya, terima kasih banyak Ustaz. Ya. Pada saat ini kita akan memasuki sesi tanya jawab. Monggo silakan berdiskusi. Selamat malam Ustaz. Ya. Izin bertanya. Ya. Dengan Hayu Ismaya, izin bertanya mengenai yang tadi disampaikan Ustaz, yang la tahdab walakal jannah tadi. Ya. Apa namanya? Terkadang sebagai orang tua kita kan perlu tegas kepada anak gitu ya. Kadang-kadang ketegasan itu kan kadang-kadang agak beda-beda tipis, sama kadang-kadang diartikan marah. Apabila kita bertindak tegas, apakah kita masih bisa mendapatkan jannahnya, Ustaz? Itu saja. Baik. Ya, Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah ma ba'd. Iya, harus dibedakan antara marah dan tegas. Dan perlu diingat, Nabi itu bukan nggak pernah marah. Makanya kalau kita mengkaji fikih dakwah, Nabi itu menerapkan sikap lunak, santun pada posisi, kondisi sendiri. Dan Nabi menerapkan sikap al-ghildah wasyiddah. Lihat itu. Dua kondisi yang berbeda. Al-linu warrifqu, bersikap lunak dan santun. Yang kedua, asyiddah wal-ghildah, bersikap keras dan tegas, bahkan marah. Nabi itu bersikap lin warrifq, lunak dan santun untuk siapa? Untuk seorang sahabat atau kalangan orang di depan dia yang dia pertama masih kecil, yang kedua karena jahil, yang ketiga baru masuk Islam, yang keempat belum lama bersahabat dengan Nabi. Tapi di sisi lain, Nabi itu bersikap tegas, bahkan mengangkat suara, menegur keras sahabatnya untuk siapa? Seorang sahabat yang notabene-nya secara logika manusiawi mustahil dia berbuat kesalahan. Kenapa? Karena dia sudah bersahabat lama dengan Nabi. Karena dia sudah masuk kategori orang bertakwa, orang yang berilmu, dan sudah mengerti tata krama Islam. Nabi marah. Makanya Nabi di poin yang pertama, al-linu warrifku, dia bersikap lunak, bersikap santun dan sayang kepada anak kecil, orang yang baru masuk Islam atau orang yang jahil, yang belum mengenal Islam. Contohnya Nabi ketika melihat Arab Badui kencing di masjid. Kok bisa ngencingin masjid? Karena zaman Nabi dulu masjid nggak kayak sekarang, nggak ada permadani, tidak ada karpet, tidak ada lantai keramik ataupun marmer. Nabi ketika lihat ada orang kencing di pojok masjid, sahabat udah berdiri semua, nyengsingkan baju, mau marah. Kata Rasulullah, biarkan. Biarkan dia kencing sampai selesai. Subhanallah. Selesai kencing, Nabi bilang yang kedua yang bikin sahabat kaget, terbelalak. Tolong ambilkan air seember, siram kencingnya. Udah selesai. Selesai dipanggil, sini kamu. Kata Rasulullah apa? Kamu tahu nggak? Ini apa? Nggak tahu. Ini masjid, tempat sholat, tempat zikir, baca Quran. Oh, saya nggak tahu.
Langsung kata Arab Badui ini, Allah marhamni wa Muhammadan la tarham ma'ana ahada. Ya Allah, rahmatilah aku saja dan Muhammad ini saja, sing lain ojo, yang lain jangan. Ini beliau sikap santun ya kepada orang yang belum tahu. Tapi beliau marah besar, mengangkat suara, menegur keras sebagai seorang sahabat yang sudah kenal Islam, paham hukum Islam, bersahabat lama dengan beliau. Sama ketika menegur Mu'ad bin Jabal, ya, yang ketika ngimami panjang bacaannya, salat jahar, ada makmum kepingin berjamaah sama Mu'ad bin Jabal, tapi begitu tahu bacaan panjang dia pulang. Hamil ngomong, besok tidak bakal berjamaah sama dia lagi, kapok, tidak kuat sih kalau berdiri katanya. Lapor ke Nabi, Nabi marah di mimbar. Afattanun anta ya Mu'ad, apakah engkau akan menjadi seorang hamba yang menimbulkan fitnah di tengah-tengah masyarakat wahai Mu'ad? Subhanallah. Kembali ke anak kita. Harus kita pilah antara konsep tegas dengan konsep marah. Tegas itu kan kita menempatkan sesuatu bertempatnya. Nah, ini tidak boleh. Kan ada katanya, kalau kata pakar psikologi, tidak boleh kita bilang-bilang ngomong jangan. Nah, terus di Quran itu sekian ratus ayat ada kata kalimat la, jangan. Itu kalimat la itu apa arti coba? Jangan. Jadi kalau anak kita nelen baygon, jangan bilang jangan. Kita mengatakan jangan itu Islam mengajari kita. Nah, kepada anak sikap tegas itu meluruskan segala tindak tanduk yang dalam pandangan Islam ini menyimpang. Ini tidak boleh. Simak kalau kita mau jujur, buka surat Luqman ya dari ayat 12 sampai 19. Dipaparkan di sana bagaimana ungkapan Luqman Hakim kepada anaknya ya. Jangan. Nah, tegas itu adalah bukan lantas berkonotasi marah. Anak kita marah itu kan kondisi di mana kita nggak bisa mengendalikan emosi kita. Makanya kata para ulama, orang yang marah dan nggak terkendali itu mukanya jelek. Kenapa? Karena dia dikendalikan setan. Tapi orang yang tegas berbeda. Nah, ini namanya bohong, tidak boleh. Nah, ini haram. Nah, ini membahayakan. Tidak boleh ngulangi lagi. Beda antara orang dengan marah. Karena orang yang marah itu biasanya, mohon maaf, tutur katanya tidak terkontrol. Yang keluar adalah absensi kebun binatang. Itu marah. Tapi ketegasan beda. Ya, orang sering mengatakan tegas itu tidak bermakna marah. Tegas. Oh, dia pemimpin yang tegas. Bukan berarti sering marah. Oh, dia pemimpin yang pemarah. Bukan. Tegas itu jelas ingin memposisikan setiap orang di posisi yang harus dia berada di sana. Tanpa mengeluarkan umpatan, celaan, dan hujatan. Itu namanya tegas. Kalau dikatakan marah, karena kita bilang di Allah di bahasanya marah itu awal hujunun. Awalnya seperti orang gila itu marah itu. Tapi kalau Anda bilang sama anak Anda, nah ini nggak boleh. Ini jelas Islam melarangnya. Ini bukan adab. Tegas kita. Tidak ya tidak. Kan orang sering mengatakan, kalau orang bilang, kalau sayang anak itu berikan semua yang diminta, ini keliru. Ya. Kan sering kalau kita ketemu jalan raya, sayang anak, semua dibeli. Ya, mercon dibelikan misalnya. Tidak, itu bukan sayang anak namanya. Anda harus tegas. Nah, ini permainan tidak bagus buat kamu. Ini merusak, ini membahayakan. Tegas namanya. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Ya. Persilakan untuk rekan-rekan untuk memberikan pertanyaan lagi. Monggo, masih dibuka, masih ada waktu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Ya, silakan. Bisa diajarkan doa-doa yang dicontohkan Rasulullah agar kita memiliki akhlak yang mulia atau hati yang salim tadi Ustaz. Karena rasa-rasanya untuk mencapai hal tersebut itu butuh perjuangan yang tidak mudah Ustaz. Terima kasih Ustaz. Baik. Terima kasih. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah ma ba'd. Ya sebenarnya itu mau kita angkat di tema kajian, cuman tadi karena waktunya nggak cukup ya. Sejam itu nggak cukup sebenarnya ya. Apa yang kita lakukan agar kita ini layak untuk memiliki akhlak yang mulia? Dua hal. Ya.
Yang pertama adalah al-luju ilallah. Kembali kepada Allah dengan memohon dan berdoa. Contohnya bagaimana? Contoh kasus. Ya. Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan kepada kita dalam sebuah hadisnya. Beliau memohon kepada Allah dengan mengatakan, Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku memohon kepadamu al-huda, hidayah, wat tuqa, dan ketakwaan, wal afaf, dan kehormatan, kemuliaan diri, wal ghina, dan kecukupan serta kekayaan. Di hadis yang lain beliau mengatakan dengan mengajari kita, ya, umatnya untuk berdoa kepada Allah Rabbil Izzah. Di antaranya beliau mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa'i. Ya Allah, ya Rabbku, aku mohon pelindungan kepadamu dari kemungkaran-kemungkaran akhlak, wal a'mal, dan perbuatan yang mengarah kepada hal kemungkaran, wal ahwa, dan hawa nafsu. Yang ketiga, doa yang pernah Nabi juga ucapkan, Allahumma ati nafsi taqwaha. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairum man zakkaha. Kata Rasulullah, ya Allah, anugerahkan untuk diriku, untuk jiwaku ini, taqwaha, ketakwaannya. Wa zakkiha, dan bersihkanlah jiwaku ya Allah. Sucikanlah hatiku ya Allah. Anta khairum man zakkaha. Engkaulah zat yang terbaik, yang maha mampu mensucikan hati-hati hambanya. Makanya yang Nabi juga ajarkan kepada Mu'ad bin Jabal, beliau mengatakan, ya Mu'ad, inni uhibbuka fillah, aku cinta kepadamu karena Allah. Wala tada'anna, jangan pernah kau tinggalkan dubura kulli sholat, di penghujung sholatmu. Ulama ada yang mengatakan ketika tasyahud akhir, sebelum salam, kita baca doa. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, a'inni, bantulah aku ala dzikrika, untuk selalu ingat dan berzikir kepadamu. Wa syukrika, dan pandai-pandai bersyukur atas nikmat dan karuniamu ya Allah. Wa husni ibadatika, dan bisa beribadah dengan baik kepadamu ya Allah. Terkait masalah hati, Nabi kita SAW pernah bersabda di hadis yang masyhur, riwayat Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Nabi kita pernah bersabda, dengan sabda beliau, Innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawb. Fas'alullaha an yujaddida imanakum. Sejatinya iman yang saat ini, detik ini masih bersemayam di dada kalian, di hati kalian, itu akan luntur, akan memudar, akan bulak, kata orang. Seperti memudarnya warna baju. Baju kita pakai sekarang ini kan berwarna, misalnya saya coklat atau mungkin biru atau mungkin hijau atau krem, akan memudar, akan luntur, akan bulak. Nabi bilang begitu demikian, iman yang saat ini bersemayam di hati kalian, di dada kalian, akan mengalami kelunturan, akan memudar seperti memudar warna baju. Beliau menambahkan fas'alullah, mintakan kepada Allah an yujaddida imanakum, agar Allah berkenan senantiasa memperbaharui iman kalian, merefresh. Kan kita kalau punya HP ini nggak boleh mati kan, mati cas lagi, ya, diulang-ulang ngecasnya. Sama kayak roh kita. Nabi mengatakan fas'alullah, mintalah kepada Allah agar Allah berkenan memperbaharui iman kalian. Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad mencontohkan doanya agar Allah berkenan memperbarui iman kita dengan doa kita, Allahumma jaddid imani. Allahumma
jaddid imani. Ya Allah, perbahaurilah imanku. Kemudian, ya, di perkara yang lainnya, Nabi kita Muhammad SAW juga pernah menegaskan kepada kita tentang bagaimana kita memohon kepada Allah. Kalau kita sering menghafal doa dzikir pagi sore, ada yang masih hafal di antara doa itu, Allahumma fatiras samawati wal ardi, alimul ghaibi wasyahadah, rabba kulli syai'in wa malika, asyhadu an la ilaha illa anta, a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkih. Wa an aqtarifa ala nafsi su'an au ajurrahu ila muslim. A'udzubika min syarri nafsi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan jiwaku. Wa min syarri syaitan wa syirki, dan dari keburukan syaitan dan sekutunya. Wa an aqtarifa ala nafsi su'an, dan jangan sampai aku ini berbuat kejahatan untuk diriku sendiri, au ajurrahu ila muslim, aku menimpakan perbuatan buruk ini kepada saudaraku yang seagama. Subhanallah. Dan doa yang lainnya Nabi pernah bilang sama kita agar kita mohon kepada Allah hati yang bersih. Allahumma inni as'aluka qalban salima. Allahumma inni as'aluka qalban salima. Ya Allah ya Rabbku, aku mohon kepadamu agar Engkau ya Allah berkenan menganugerahkan kepadaku hati yang bersih, hati yang suci. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Karena ini waktunya kita sudah habis, mohon izin untuk memberikan sedikit kesimpulan. Akhlak adalah sebuah sikap yang muncul dari seseorang tanpa berpikir atau spontan. Dan amal perbuatan adalah faktor penyebab masuknya manusia ke surga Allah. Dengan kita bertakwa kepada Allah dan memiliki akhlak yang baik, akhlak yang melekat pada diri seorang hamba ini akan menjadi membawa kebahagiaan, keberuntungan, dan keselamatan fid dunya wal akhirah, serta mendatangkan cinta Allah dan disenangi oleh manusia. Kemudian ada rukun dari akhlak, ada 4, yaitu yang pertama menjaga lisan atau omongan, kemudian meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi diri kita, kemudian tidak mengikuti emosi jiwa, tidak temperamental, berusaha untuk mengendalikan emosi, terus kemudian ada hati yang bersih, serta hati yang suci untuk saudara-saudara kita yang seiman. Terima kasih Ustadz atas ilmunya, semoga bermanfaat bagi kami semua. Mohon izin Ustadz untuk berkenan memberikan doa penutup Ustadz. Baik, ikhwati wa akhwati, rahimakumullah jami'an, kita tutup kajian malam hari ini dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Demikian acara kajian rutin kita. Semoga bermanfaat. Saya mohon diberikan maaf apabila ada tutur kata maupun perbuatan yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk host diakhiri. Terima kasih.